Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Baik para pemirsa, kawan-kawan kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, nikmat kekuatan lahir dan batin. Usia kita masih diperpanjangkan oleh Allah, dan tak kalah pentingnya rahmat dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangsungkan aktivitas kehidupan kita di atas dunia ini akan menuju kebahagiaan kehidupan negeri akhirat. Tentu rahmat dan nikmat Allah tersebut yang kita terima dari Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan semua aktivitas kita hidup di atas dunia ini bernilai ibadah. Apakah itu ibadah yang mahdhah, yang langsung kepada Allah, maupun ibadah ghairu mahdhah yang tersalur melalui hubungan silaturahim, melalui hubungan sosial kemasyarakatan. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri teladan bagi kita umat Islam, sebagai uswah, contoh
dan figur di tengah masyarakat dunia yang telah menyelamatkan kita, alam jagat raya ini, dari alam yang gelap gulita sampai ke alam yang terang benderang. Tentunya dengan bimbingan dan tuntunan petunjuk yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah atau hadis yang telah beliau tinggalkan. Berselawatlah kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah menempatkan dan meletakkan beliau, junjungan kita Nabi Muhammad, pada tempat yang mulia dan tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kesejahteraan dan keselamatan dan keberkahan selalu bersamanya. Baik, saudara-saudara pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan di atas tadi, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, menghimbau, menyerukan kepada orang-orang yang beriman dalam Islam supaya mereka betul-betul memeluk, betul-betul mereka masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh, secara totalitas. Dalam istilah yang keren kita kenal di dalam Al-Quran tersebut, yang sangat populer sekali, yang sangat tenar sekali, disebut dengan istilah Islam Kafah. Artinya Islam Kafah tersebut Islam secara totalitas, Islam secara menyeluruh terhadap hati kita, pikiran kita, perilaku kita, tindak tanduk perbuatan kita, pembicaraan kita, pandangan kita, pendengaran kita berkesesuaian dengan hukum-hukum syariat. Apa itu hukum syariat? Yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang terdapat di dalam kitab Al-Quran dan sunnah atau hadis yang telah beliau tinggalkan. Baik, saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, sebagai syarah kita pada kali ini, kita akan mencoba mengemukakan, mengetengahkan, memamparkan pemahaman Islam secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, dipanggil, diseru, diajak. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah, secara totalitas, secara sempurna, ataupun secara komprehensif. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini tergolong ke dalam surah Al-Madaniyah atau ayat Al-Madaniyah karena terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Disebut dengan surat Al-Madaniyah yaitu ayat atau surat di dalam kitab Al-Quran itu sebelum diadakan pembukuan atau kodifikasi sesuai dengan ulumil Quran tersebut. Ayat tersebut turun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah Nabi Muhammad menetap tinggal berdomisili di Madinah. Maka dimanapun tepat ayat itu turun, setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, walaupun turunnya di Mekah, walaupun dimanapun sekitar Arab tersebut, maka ayat dan surat tersebut disebut dengan surat Al-Madaniyah. Baik,
Asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 208 ini yaitu diawali dengan persoalan-persoalan dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam beserta para sahabat-sahabatnya dari kaum Yahudi Bani Nadir, di mana Abdullah bin Salam ini beserta sahabat-sahabatnya, beserta kawan-kawannya sudah berjanji, sudah beriktikad, sudah bersaksi, bahkan sudah bersumpah di hadapan Rasulullah SAW bahwasanya Abdullah bin Salam beserta sahabatnya ini mengaku menganut Islam, mengaku menjadi pengikut Nabi Muhammad. Artinya sahabat ini sudah masuk Islam, sudah menganut agama Islam. Islam kita artikan dengan penyerahan. Penyerahan diri kita, apa yang kita miliki untuk keselamatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu diartikan dengan penyerahan untuk keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita menganut agama Islam dengan ajaran-ajarannya dan doktrin-doktrinnya yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis, ataupun qaulu sahabi, perkataan-perkataan para sahabat, ijtima' para ulama beserta kias, sistematika penetapan hukum tersebut, semuanya itu memberikan keselamatan kepada umat manusia bila kiranya kita memang betul-betul melaksanakan Islam tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita kembali. Jadi Abdullah bin Salam ini dari kaum Yahudi Bani Nadir sudah bersumpah, sudah berjanji, sudah bersaksi di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pengucapan dua kalimat syahadat ini adalah pernyataan. Ini adalah ikrar atau sumpah atau janji bahwasanya Abdullah bin Salam dan para sahabat-sahabatnya itu mengakui bahwasanya mereka bersumpah, berjanji, beriktikad memeluk agama Islam. Nah, di dalam kehidupan yang berlangsung, ya, dalam bermasyarakat ketika itu, ternyata Abdullah bin Salam ini, di samping dia sudah menjadi seorang Muslim dan para sahabat-sahabatnya, ia pun belum bisa meninggalkan ajaran nenek moyangnya, meninggalkan ajaran agama ataupun kepercayaan ataupun keyakinan daripada nenek moyangnya, agama kaum Yahudi. Apa itu? Abdullah bin Salam dan para sahabatnya masih memuliakan, masih menghormati hari Sabtu sebagai hari raya atau hari yang sakral, hari yang suci umat-umat kaum Yahudi. Kemudian Abdullah bin Salam ini juga masih menganut paham ajaran kepercayaan nenek moyangnya, sementara ia sudah menjadi seorang Muslim, yaitu masih mengharamkan daging onta. Nah, berdasarkan peristiwa atau kronologi peristiwa, Abdullah bin Salam dengan para sahabatnya tersebut masih memuliakan hari Sabtu sebagai hari suci,
kemudian masih berpaham bahwasanya daging onta itu haram, sementara mereka sudah memeluk agama Islam, maka turunlah ayat 208 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah himbau, Allah panggil, Allah serukan orang-orang yang tidak konsisten, yang tidak mantap keislamannya tersebut, masih dipengaruhi, masih mengikuti ajaran-ajaran kepercayaan nenek moyangnya. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna, secara totalitas, atau bahasa kerennya ya disebutkan secara komprehensif. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi. Baik, saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin yang kami muliakan, itulah penyebab ayat 208 surat Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah. Allah menjelaskan, Allah mengajak, Allah memberikan pemahaman kalau sekiranya kita sudah menjadi seorang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, beriman kepada hari kiamat, atau beriman kepada qadar baik dan qadar buruk, maka janganlah kita mencampur baurkan antara yang halal dengan yang batil, antara yang haram dengan yang halal, antara yang benar dan dengan yang batil. Jadi di kalangan para ulama banyak sekali pendapat-pendapat, pemahaman atau penafsiran apa itu Islam kafah. Ya. Apa itu Islam kafah? Di antaranya ada yang berpendapat Islam kafah tersebut yaitu mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu sesuai dengan hukum-hukumnya yang telah ditetapkan. Ada juga ulama yang berpendapat Islam kafah itu yaitu mengembalikan pengamalan Islam pada diri kita, di tengah keluarga kita, di dalam masyarakat sosial sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan hadis. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Islam secara kafah itu ya, itu mengamalkan Islam secara komprehensif, secara sempurna, tentu dengan catatan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ada amalan dalam Islam itu sifatnya wajib mutlak, kemudian ada amalan dalam Islam itu sifatnya wajib tetapi belum mutlak karena disangkut pautkan dengan kemampuan atau disangkut pautkan dengan kuasa, kesanggupan. Apa contoh? Seperti berzakat, seperti berhaji. Berzakat dan berhaji itu disyaratkan dengan kemampuan. Nah, ketika kita berzakat, kita wajib mengeluarkan zakat apabila harta kita sudah sampai nisab standar atau ukuran ya, ketentuan batas harta itu kita miliki banyaknya ya, sehingga dengan ukuran tersebut baru mewajibkan kita untuk berzakat.
Begitu juga dengan ibadah haji, harus ada kemampuan. Kemampuan di bidang harta, kemampuan kesehatan, kemampuan kita ilmu kita, kemampuan harta kita yang tinggal kepada keluarga-keluarga kita yang kita tinggalkan. Jangan-jangan nanti disebabkan oleh kita pergi naik haji, sementara keluarga kita di rumah ya mati kelaparan atau tidak belanja, berbelanja sama sekali. Nah, di sini yang ketiga, pengamalan Islam tersebut ya, disunnahkan. Ada yang diwajibkan, ada yang mutlak, ada yang diwajibkan, ya, tapi tidak mutlak disebabkan ya distandarisasikan dengan kemampuan atau kekuasaan, kesanggupan begitu kan, terhadap yang kita miliki. Yang ketiga itu pengamalan Islam itu ya disunnahkan. Banyak hal-hal yang disunatkan, seperti sholat sunnah, bersedekah, berinfak, tolong menolong, ataupun mengerjakan puasa sunat. Seperti itu. Kemudian kalau puasa itu wajib, kemudian sholat itu wajib 5 waktu sehari semalam, itu sifatnya kewajiban yang mutlak. Nah, maka dari sini para pemirsa, sahabat-sahabat kami dimanapun berada, kita mengajak kepada kita bersama, ya, marilah kita mengamalkan Islam ini, ya, marilah kita masuk ke dalam Islam ini secara komprehensif, secara sempurna. Tentu melakukan semua amal-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Nah, lalu untuk selanjutnya, bagaimana supaya Islam secara kapah tersebut bisa kita peroleh? Islam secara kapah itu bisa kita raih di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sosial keagamaan, di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tentu ada beberapa indikator berupa tanda-tanda capaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebagai indikator Islam secara kapah tersebut sudah kita miliki, yang pertama yaitu istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mempunyai keimanan, kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai kepercayaan, mesti harus istiqomah. Teguh pendirian kita, mantap kita, kemudian kita harus konsisten dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji kepada orang-orang yang istiqomah, yang mantap imannya, tidak condong ke kiri dan tidak condong ke barat. Imannya itu bukanlah seperti timbarau atau sejenis kayu ataupun bambu, daun-daunannya kemana arah angin, kemudian dia menoleh ke sana. Nah, ini tidak dibenarkan, karena iman itu harus mesti kuat. Iman tersebut harus mesti mantap, istiqomah. Nah, terhadap orang-orang yang istiqomah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah janjikan surga kepada mereka. Nah, di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah akan turun para malaikat kepada mereka, lalu berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, cemas,
Janganlah kamu bersedih hati, risau. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan hatinya dengan ucapannya itu, sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian mereka meneguhkan hatinya, menguatkan hatinya, konsisten mereka dengan ucapannya tersebut, bahwasanya Allah adalah Tuhan kami, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat pemelihara. Kemudian para malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu cemas, jangan kamu khawatir, jangan kamu bersedih. Dan kabar gembira kepada kamu, orang-orang yang istiqamah dengan ucapannya iman kepada Allah, kabar gembira untuk mereka bahwasanya Allah sudah menjanjikan surga sebagai tempat tinggal mereka. Nah, inilah yang pertama, indikator yang mesti harus disampaikan, yang mesti harus kita capai dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan iman dan keyakinan ataupun kepercayaan kita kepada Allah, kepada rukun iman yang 6 tersebut, sehingga melahirkan amal-amal ibadah, melahirkan amal-amal kebaikan. Ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa. Adapun bagi orang-orang yang beriman, dengan imannya melaksanakan amal-amal kebaikan, amal soleh, kemudian Allah tepat tinggalkan mereka di surga. Ingat, kita pelihara iman kita, kita jaga. Jangan iman kita ini buyar, iman kita ini jangan sampai hancur, jangan iman kita ini sampai lemah atau keluar kita dari keimanan kita. Jangan. Dengan begitu bertubi-tubinya ujian dan cobaan datang daripada Allah kepada kita, itu adalah sebagai bentuk proses penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita lebih dekat kepada Allah, lebih menempel kepada Allah, dalam artian selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman tersebut yang menjadi musuh, yang menghancurkan iman itu hanya 2 hal saja. Apa itu? Pertama, syirik, mempersekutukan Allah, memperserikatkan Allah dengan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun menganggap ada kekuatan yang kuat dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka apa saja, dalam rangka memberikan rezeki, dalam rangka memberikan kesembuhan, dalam rangka pemberian pertolongan dan segala macamnya. Kalau kita anggap kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya semata-mata kekuatan itu yang memberikan rezeki kepada kita, hanya kekuatan itu yang akan menolong hidup kita atau memberikan kesembuhan kesehatan kepada kita, sungguh kita sudah syirku billah, sudah syirik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sudah melakukan kesyirikan, sudah memperserikatkan Allah dengan kekuatan-kekuatan lain. Apapun yang ada di alam jagat raya ini, umpama rezeki, umpama kesehatan ataupun pertolongan, datang dari pihak-pihak selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, pertolongan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan atau melalui jalur orang yang memberikan pertolongan kita. Itu yang mesti harus kita pahami dalam kehidupan ini.
La tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu firman Allah. Dan janganlah kamu syirikatkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh, tidak benar. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baik. Nah, ini yang pertama merusak iman itu. Syirik. Yang kedua, yang menjadi merusak iman itu adalah keraguan-raguan. Syak, ragu-ragu. Ragu-ragu dalam berkeyakinan, ragu-ragu untuk melaksanakan ibadah, ragu-ragu dalam berbuat atau dalam melakukan amalan-amalan, ragu-ragu. Orang kalau sudah ragu terhadap surga, ada nggak surga sih? Maka dia tidak termotivasi. Tidak ada stimulasi yang timbul dalam dirinya untuk melakukan amal kebaikan. Orang kalau sudah ragu apakah neraka itu ada atau tidak sih? Nah, dengan keraguan-raguan tersebut ya akan membuat dia tidak bersemangat untuk beribadah. Maka yakin dan percayalah, rukun iman yang kelima itu adalah hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat tersebut, di situ termasuk beriman kepada surga dan neraka. Yakinlah surga dan neraka itu ada. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbakti, yang berbuat kebaikan, yang taat atas perintah Allah dan Rasulnya, akan diberikan ganjaran balasan yang baik, tempat yang penuh dengan kenikmatan surga. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang durhaka atas perintah Allah, orang-orang yang durjana, yang selalu melalaikan, tidak mengindahkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yang selalu doyan berbuat kesalahan, yang selalu mencintai perbuatan-perbuatan dosa, maka mereka nanti akan diberi balasan oleh Allah pada hari kiamat, yaitu neraka. Neraka jahim, neraka yang sangat panas, yang sangat membara, yang akan menghanguskan, membakarkan seluruh tubuhnya. Terbakar, hancur, akan diciptakan, diazab lagi. Terus berkelanjutan seperti itu. Abadi, tidak ada akhir-akhirnya. Yang sementara itu adalah kehidupan kita di dunia ini saja. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah, kata Allah, kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu daya. Jangan kita sampai tertipu oleh kehidupan dunia. Jangan kita sampai terpesona, terlena, terhanyut, terbuai, ya, terombang-ambing. Kembalilah kepada Allah, kuatkan iman kita, murnikan akidah kita, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Nah, ini indikator yang pertama, bahwasanya Islam kafah, ya, itu akan dapat oleh kita, akan kita nikmati apabila kita istiqomah dalam keimanan. Yang kedua, sebagai indikator Islam yang kafah itu, yaitu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Ada orang dia tidak sholat, atau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Dia mengatakan, oh saya sudah mendapat Islam kafah. No, belum. Kenapa demikian? Karena sholat yang dikerjakan tidak berkesinambungan, tidak kontinu dalam pelaksanaan sholat. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aqimis shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang diperintah sholat itu orang-orang yang beriman, maka dirikanlah sholat. Fa aqimis shalah, maka dirikanlah sholat. Karena sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, dan sudah ditentukan waktu-waktu tempat pelaksanaannya. Mana waktu dan tempat pelaksanaannya? Yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 78. Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat ketika matahari sudah condong
ketika matahari sudah miring, turun dari pertengahan ke arah terbenam matahari, miring, sholat zuhur dengan asar. Kemudian masuknya waktu malam, sholat maghrib dengan sholat isya, minal fajri, dan diri pula sholat fajar, yaitu sholat subuh. Nah, 5 waktu sholat ini sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Inilah suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Ingat, apa itu wajib? Wajib apabila dikerjakan berpahala. Suatu perkara atau amalan ya, di dalam syariat Islam apabila dikerjakan berpahala, kemudian apabila ditinggalkan berdosa. Sholat itu wajib. Nah, dari sholat yang 5 itu ya, ada satu sholat yang kontan Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwasanya sholat itu disaksikan oleh para malaikat. Innal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh, sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kami mengajak, menghimbau supaya kita mendapat menikmati secara dingin, menghormati secara adem, merasa kenikmatan dalam kehidupan kita ini. Ingat, mendapatkan Islam yang kapah, mari kita dirikan sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib bagi kita. Nah, sholat 5 waktu sehari semalam ini di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 ini diceritakan penduduk-penduduk neraka sakar itu bertanya kepada penduduk surga, saling berkomunikasi. Bagaimana pertanyaan penduduk surga terhadap penduduk neraka sakar itu? Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Neraka yang tidak membiarkan. Neraka sakar tersebut yang akan menghabiskan, yang akan membakar, menghanguskan, tidak meninggalkan jejak. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar ini? Lalu penduduk neraka sakar itu menjawab, lam naku minal musallin. Karena kami dahulu tidak mengerjakan sholat. Karena kami dahulu itu maksudnya hidup di atas dunia tidak mengerjakan sholat. Penyebab orang masuk ke dalam neraka sakar yaitu tidak mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat semasa hidupnya di atas dunia. Nah, ini indikator yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian indikator yang ketiga, yaitu jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jangan kita mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah. Jangan kita mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 42 Allah berfirman. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Jangan kamu campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran itu. Jangan disembunyikan. Sementara kamu orang-orang yang mengetahui. Nah, di dalam kehidupan kita mencari kebutuhan hidup kita, mencari kepentingan, kebahagiaan, kebutuhan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, apapun perbuatan-perbuatan kita akan bertemu dengan benar dan yang salah. Kita akan bertemu dengan halal dan haram. Kita akan bertemu dengan yang hak dan yang batil. Nah, bagi kita orang-orang yang mendapatkan Islam secara kafah tersebut, dia pandai memilih, memilah, pandai membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dia tidak akan laksanakan apa namanya haram, dia tidak akan laksanakan apa namanya salah, dan dia tidak akan melaksanakan apa namanya kebatilan.
kesalahan tersebut sekiranya sifat manusia khilaf, pelupa, barangkali bisa-bisa saja itu terjadi. Tapi dalam unsur kesadaran pasti itu dia tidak akan laksanakan. Nah, ini yang ketiga, bahwasanya jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan mencampur adukan antara yang suci dengan yang haram. Nah, mesti harus kita orang-orang beriman dituntut oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara totalitas. Nah, indikator yang ketiga ini, jangan sampai kehidupan kita mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah, antara yang batil dengan yang halal, antara yang halal, antara yang benar, yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Sekali-kali jangan, selagi kesadaran, selagi kita masih sanggup, masih tahu dengan diri kita, ya hal tersebut jangan sekali-kali kita laksanakan. Kemudian yang keempat, sebagai indikator tanda pencapaian Islam kafah itu sudah ada pada diri kita, yaitu selalu makan dan minum dari hal-hal yang halal lagi baik. Makanan yang halal lagi baik, halal dari segi hukumnya, halal dari segi pendapatannya, baik secara kualitasnya, bergizi, mengandung vitamin dan lain-lainnya, memberikan kesehatan kepada tubuh. Itu yang dimakan. Ya. Jangan kita makan hal-hal yang subhat, yang remang-remang, yang tidak jelas hukumnya, cara pendapatannya, atau status kedudukan dari makanan tersebut. Kalau memang kita tidak tahu asal muasalnya atau kita tidak paham, jangan kita makan, karena itu hal yang subhat. Apalagi makanan tersebut sudah jelas keharamannya, dari proses membuatnya, dari proses tata cara kita mendapatkannya, ataupun dari hukum syar'inya sudah jelas haram, tinggalkan, jangan kita makan. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia. Nah, ini ayat secara umum untuk semua orang, bukan semata untuk umat Islam, untuk orang beriman dalam Islam saja, tidak. Tapi ayat ini umum. Wahai seluruh manusia, sekalian manusia, makanlah, kulu, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, dari apa yang ada di bumi, yang halal, lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kita diperintah untuk memakankan yang halal, halalnya lagi baik, memberikan kebaikan, manfaat, memberikan keuntungan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah indikator Islam kafah tersebut. Maka kita sebagai pemimpin dalam keluarga, kita sampaikan, jangan sampai diri kita memakan yang haram. Jangan sampai anak-anak keturunan kita, istri-istri kita memakan yang haram. Jangan diberikan makanan yang tidak baik, yang tidak halal. Berilah kepada mereka makanan yang halal lagi baik. Halal ya, secara hukum menurut syar'i, ya, halal cara pendapatannya, kemudian baik kualitas makanan tersebut. Karena kalau sekiranya kita memakan makanan yang haram atau yang tidak jelas kehalalannya ataupun hal yang subhat, maka akan berpengaruh kepada diri kita. Apa pengaruhnya? Ibadah yang kita laksanakan tidak menjadi tenang, tidak menjadi khusyuk, tidak mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Disebabkan apa?
kita sudah memakan makanan yang haram. Itu sebagai pengaruh psikis atau pengaruh psikologi, pengaruh yang muncul dari jiwa atau kejiwaan kita disebabkan mengkonsumsikan makanan yang haram. Nah, ada satu cerita yang mengatakan riwayat hikayat yang bermanfaat. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah di masjid, lalu ada seorang anak kecil. Ributnya bukan main, mundar-mandir saja. Kemudian setelah sholat Jumat dilakukan, Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, anak siapakah yang ribut tadi? Satu orang pun tidak berani menjawab. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya. Anak itu sudah diberikan makanan yang haram oleh orang tuanya. Ternyata mendengar kalimat itu orang tuanya hadir di dalam majelis itu. Di dalam Jumat itu dia berkata, ya Rasulullah, dia adalah anak saya ya Rasulullah. Dia tidak pernah saya berikan makanan yang haram, yang subhat ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan hal demikian? Nabi Muhammad menjawab, coba kamu tanyakan kepada istrimu di rumah. Setelah kembali Jumat, sahabat ini tanya kepada istrinya, tadi anak kita ribut di masjid, mondar-mandir, lalu marah Rasulullah. Rasulullah sampaikan, Rasulullah bilang bahwasanya anak kita sudah memakan yang haram. Seingatan saya tidak pernah memberikan yang haram. Wahai ibu, wahai istriku yang tercinta. Nah, apakah ibu ada memberikan makanan yang haram, yang subhat kepada anak kita ini? Kenapa pribadinya, karakter perilakunya rusak seperti ini, terganggu? Lalu istrinya menjawab, maaf Pak, ketika itu saya kembali dari pasar, kemudian ingin memasak. Sebelum tiba di rumah, saya mengetahui kayu bakar di rumah sudah habis. Kemudian dalam perjalanan saya mendapatkan putung api atau putung kayu sekerat kayu bakar, sebuah kayu bakar sekerat itu, putung kayu bakar. Lalu itu saya bawa pulang Bang, dengan itu saya masak di rumah. Kemudian masakannya saya berikan kepada anak. Nah, riwayat ini beraneka ragam. Ada yang mengatakan mencari kayu bakar di lahan yang bukan milik kita, tetapi tidak mendapat izin, tidak minta izin ya kepada yang punya lahan dalam perkarangan orang. Nah, dengan hal inilah ya berpengaruh kepada jiwa anak, menyebabkan anak tidak tenang. Ibadah kita tidak mendapatkan ketentraman. Maka kami menghimbau kepada kita, marilah kita betul-betul kehalalan makanan yang kita konsumsi tersebut, yang kita konsumsi tersebut ya, dengan keluarga itu harus pasti halalnya. Kemudian kualitas nilai baik, kualitas dari makanan tersebut harus kita pahami. Supaya apa? Supaya kita menikmati Islam secara kafah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada juga hikayat yang menceritakan seorang sahabat, ya, seorang khalifah nangis-nangis. Lalu para ajudannya bertanya, kenapa ya khalifah selalu bersedih, selalu menangis? Jadi khalifah tersebut menjawab, karena saya setiap sholat tidak mendapatkan ketentraman, tidak mendapatkan kekhusyukan. Tidak mendapatkan kekhusyukan atau ketentraman, tidak mendapatkan suatu kenyamanan ketika saya melaksanakan sholat. Lalu hal semacam ini disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau hal ini terjadi ya, sudah ada makan atau meminum yang haram, yang tidak halal, tidak baik. Lalu seorang khalifah ini, pembesar ini ya, membela diri, tidak ada ya Rasulullah. Coba tanya kepada orang tua. Maka seorang pembesar, boleh dikatakan seorang khalifah atau pembesar, begitulah pemahamannya, seorang penjabat ya, datang menemui ibundanya dengan menangis, memohon
wahai ibunda, kenapa setiap saya sholat, setiap saya beribadah, saya tidak mendapatkan ketenteraman, tidak mendapatkan suatu kehusukan dalam diri hamba, dalam diri anandamu ini, ya ibuku? Apakah ibu pernah memberikan aku makan yang haram? Ternyata ibunya menjawab, tidak pernah anakku. Kamu makan yang halal-halal, kamu makan yang baik-baik ibu berikan. Akan tetapi ada suatu ketika, ada suatu waktu ketika dia mengandung dalam keadaan hamil, seorang pembesar atau khalifah ini, ketika dia pulang dari pasar, dia merasa lelah, dahaga dan haus bukan main. Di dalam perjalanan pulang, maka dia mampir singgah pada sebuah rumah penduduk, lalu dipersilakankan masuk oleh tuan rumah. Kemudian dia meminta air. Kemudian tuan rumah mengambilkan air dengan gelas atau cangkir, kemudian serta dengan cereknya. Lalu dari cerek atau benjana tersebut dituangkan air ke dalam gelas atau cangkir tersebut. Lalu cangkir dan gelas yang berisi air ini disodorkan kepada ibu khalifah ini sedang hamil ini. Ini bu, silakan minum bu. Maka dia minum. Sedang minum, enak minum. Ya, saya ke belakang dulu bu ya, duduk saja dulu, kata tuan rumah. Habis air 1 gelas. Setelah air habis 1 gelas, apa yang terjadi? Dia ambil benjana atau cerik tersebut, dia tuang dengan sendirinya air tersebut, dia minum sampai berulang-ulang kali sehingga habis dahaganya, terhenti hausnya, kemudian merasa bugar dan lega kembali. Ini yang terjadi wahai anak. Nah, dipahami dengan peristiwa kejadian ini, barangkali ini salah satu bentuk penyebab atau indikasi yang menyebabkan ya sholat ibadahnya tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan syarah kita ini bermanfaat untuk kita bersama. Kita ambil yang benar dan kita buang yang salah. Kami Liswadi SHI, penyuluh agama Islam, KUA Kecamatan Ranah Ampel Utapan, Kabupaten Pesisir Selatan, kiranya ada salah, ada kalimat, ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon pengampunan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.